kita akan bergabung bersama Valeri Budianto melalui sambungan telepon. Valeri, terkait dengan adanya pengunduran diri dari Febri Adriansyah, bagaimana dengan kasus yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan, terutama Febri Adriansyah yang sebelumnya juga menangani kasus dugaan korupsi MBG? Valeri. Iya, tentunya terkait dengan kasus-kasus yang saat ini tengah bergulir di Kejaksaan, meskipun Febri Adriansyah telah mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, tetap akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Yang tentu menjadi urgensi bagi Kejaksaan Agung adalah agar segera memutuskan dan juga menentukan siapa calon pengganti dari Jampitsus atau setidaknya menetapkan siapa sosok yang akan menjadi pelaksana tugas maupun pelaksana harian sebagai Jampitsus sebelum nantinya ada Jampitsus baru yang dilantik untuk menggantikan Febri Adriansyah. Tapi selama itu semua masih belum dilakukan, kita juga melihat bagaimana komitmen dari Kejaksaan Agung dalam video statement yang tadi diberikan oleh Kapus Penkum Kejagung adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kejaksaan Agung masih akan tetap berjalan dengan baik. Dalam hal ini adalah untuk bidang Jampitsus, artinya untuk pengusutan dari tindak pidana khusus, baik itu dugaan korupsi, kemudian juga tata kelola pertambangan, sumber daya alam, lalu juga apa yang menjadi program prioritas dari Presiden, dan juga kita mengetahui bahwa Jampitsus ini tidak hanya Febri Adriansyah ini tidak hanya menjabat sebagai Jampitsus ya, tapi juga memiliki peran dalam Satgas PKH. Tentunya fungsi-fungsi dirinya meskipun dirinya kini telah resmi mengundurkan diri akan tetap berjalan dengan baik sembari kita menantikan siapa sosok yang akan ditunjuk untuk menggantikan Febri Adriansyah. Sehingga terkait dengan yang tadi Anda tanyakan terkait dengan apakah kasus MBG yang melibatkan 7 tersangka sejauh ini akan tetap bisa berjalan penyidikannya, tentu ini semua akan terus berjalan penyidikannya karena ini juga sudah menjadi komitmen dari Kejaksaan Agung. Ini akan semuanya terus diproses, ini tidak akan menghentikan proses pengurusan perkara yang saat ini tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Dan juga kita mengetahui di bawah dari peran Jampitsus juga ada direktur-direktur di bidangnya masing-masing yang akan menjalankan tugasnya sambil menunggu Kejaksaan Agung ini bisa menunjuk siapa sosok yang akan menggantikan Febri Adriansyah Jampitsus Kejagung. Sebenarnya terkait dengan siapa sosok yang nantinya berpotensi besar untuk mengisi jabatan dari Jampitsus ini sudah ada sejumlah nama yang muncul Papa dan juga pemirsa, tapi di antara beberapa nama tersebut ada satu nama yang diduga kuat menjadi calon pengganti dari Jampitsus. Pertama, karena kita mengetahui bersama Jaksa Agung Muda ini memiliki bintang 3, oleh karena itu akan jauh lebih efisien apabila memang digantikan juga oleh sosok yang saat ini sudah memegang bintang 3. Kita ketahui bersama saat ini juga di tubuh Kejaksaan Agung memang ada juga salah satu petinggi Kejaksaan Agung yang menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Hana Mulyana yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas dari Wakil Jaksa Agung. Sehingga memang tidak menutup kemungkinan sosok yang akan mengganti Febri Adriansyah ketika memang dirinya sekarang saat ini sudah resmi mengundurkan diri adalah sosok lain di baik itu Jaksa Agung Muda maupun Kepala Badan yang akan langsung merangkap jabatan, jadi menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan sekaligus PLT dari Jampitsus. Kemudian juga selain opsi itu juga kita melihat salah satu Kepala Badan yang menjadi bintang 3 juga di tubuh Kejaksaan Agung ini juga ada yang merupakan mantan Dirdik Jampitsus. Kita ketahui bersama misalnya untuk Kepala Badan Pemulihan Aset saat ini atas nama Kuntadi juga sudah pernah memegang salah satu jabatan tinggi di tubuh Pitsus Kejagung, yaitu Dirdik Jampitsus. Sehingga memang apabila nanti ada rangkap jabatan yang misalnya nantinya akan diputuskan oleh Kejaksaan Agung, bisa jadi sosok Kuntadi ini menjadi salah satu sosok yang santer disebut-sebut bisa menjadi calon kuat untuk menggantikan sosok Jampitsus. Namun balik lagi, selama belum ada penunjukan siapa yang akan menjadi Jampitsus baru maupun pelaksana tugas atau pelaksana harian, fungsi dari Pitsus ini akan tetap terus berjalan karena kita tahu ini sama-sama juga ada peran dari Jaksa Agung yang akan selalu melakukan oversee dan juga akan selalu melihat bagaimana perkembangan dari setiap kasus. Jadi memang kasus-kasus yang dilaporkan saat ini, yang tengah bergulir saat ini, mulai dari pemeriksaan saksi, seluruhnya pasti akan tetap bisa berjalan dan juga tidak yang perlu dikhawatirkan. Dan apabila memang ada pihak yang berkenan, ini bisa mengajukan keberatan dan tentunya
yang menjadi komitmen dari Kejaksaan Agung adalah bagaimana agar kasus-kasus penyusupan yang saat ini tengah berjalan ini bisa terus berjalan. Tapi satu hal yang pasti adalah pasca mengundurkan diri, artinya tidak boleh ada lagi keterlibatan dari Febri Adriansyah untuk menangani kasus-kasus tersebut, dan yang memiliki wewenang tersebut adalah mereka yang masih menjabat maupun nanti siapa sosok akan ditunjuk untuk menggantikan posisi dari Jampitsus. Fatma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.